Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Sehat? Siang Bu. Siang. Ya, Siang-siang Bu, belajar bahasa Indonesia ya. Jangan bosan ya nak. Ngantuk Bu. Ya Bu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba Kiki siap kita berdoa dulu. Pandu doanya. Ya, siap Bu. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Iya. Ya, siapa yang nggak masuk hari ini? Ketua? Siapa yang nggak masuk hari ini, Kiki? Hafiz Karin ada, kayaknya Bu. Ibu ya. Oh, Karim. Apa infonya, Ketua? Tanpa keterangan Bu, Alfa. Oh, iya ya. Nanti itu harus kita tindak lanjuti itu. Iya Bu. Nah, nanti kabari dia ya. Siap Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengevaluasi dan mencipta teks anekdot. Ya, kemarin kita udah belajar anekdot ya, masih ingat? Ya Bu. Ingat Bu. Masih ingat. Udah kelihatan ini? Sudah Bu. Screenshot Ibu. Nah, di sini pernah nonton stand up komedi nggak? Ya Bu. Lucu Bu. Pernah. Isna suka stand up komedi? Suka, apalagi sama Dudit Bu. Iya. Bu, bisa. Nah, Apit suka opera Panjava nggak? Pernah nonton nggak? Iya. Kira-kira di sini tuh ceritanya bagaimana ya? Lucu. Iya, lucu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks yang lucu ini ya, teks anekdot. Nah, biasanya stand up comedy ini panjang apa pendek ceritanya nih? Pendek. Iya, pendek ya. Atau di sini ada yang punya bakat stand up comedy? Hafid Bu, Hafid. Hafid. Iya, Hafid wajahnya lucu ya. Dari wajahnya aja udah lucu. Nah, bisa dilihat, ini Ibu tampilkan. Di sini ada, silakan kalian amati terlebih dahulu. Nah, kira-kira ini sedang apa ini? Ayo, coba. Suhema. Suhema jadi ibu apanya? Tolong dibaca Suhema. Suhema jadi ibu yang memegang airnya. Kiki gajah yang di dalam embernya. Dan Hafiz yang gigit kepala. Dibaca ya Bu. Maaf di sini berisik Ya, lagi. silakan Suhema. Waduh, airnya udah kering gara-gara kemarau. Gara-gara kemarau panjang kita mulai krisis air bersih nih. Nah, coba Kiki. Gara-gara pemerintahan yang korup, kita selalu krisis pejabat bersih. Nah, ya Pit. Ya. Habis mana? Ketawanya mana? Ya, di sini kira-kira itu merupakan apa? Sebuah apa? Sindiran Bu. Sindiran Bu. Sindiran Isna pintar ya. Nah, di sini merupakan sindiran. Apa lagi? Terhadap pejabat ini. Kritikan. Kritikan. Masih ingat ya ciri-ciri anekdot kemarin?
Ada selain lucu, dia juga berupa kritikan dan sindiran. Nah, lanjut. Nah, kemarin masih ingat struktur teks anekdot? Iya. Ada abstrak ya. Orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini pertemuan sebelumnya kita udah membicarakan ini. Ibu mengulas kembali sebelum kita mengevaluasi dan membuat teks anekdot. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Contohnya pada suatu hari, konon, dahulu kala, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya. Dapat diartikan sekedar kalimat pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, perlukah kita menangis? Nah, selanjutnya 3. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aksi, yaitu kata kerja tindakan. Contoh, memukul wajahnya. Menggunakan kalimat seru, contohnya wah amboy. Inilah yang terdapat di ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Selain beberapa hal di atas, dapat kita mengevaluasi anekdot dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapa yang disindir? Nah, siapakah yang disindir dalam teks tersebut? Dari situ kita bisa mengevaluasinya. 2. Siapa tokoh atau partisipan dalam teks tersebut? Nah, berarti tokoh atau pelaku yang diceritakan di dalam teks tersebut. 3. Apakah rangkaian peristiwa yang ditulis tidak runtut? Nah, haruskah ini maksudnya adalah kesesuaian antara abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kodanya. 4. Apakah teks mengandung unsur humor, konyol, atau sindiran? Nah, ini menjadi tolak ukur bagi kita apakah teks anekdot tersebut lucu, konyol, atau sindiran. Nah, bisa kita evaluasi melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya, bagaimana kelengkapan bagian struktur teks? Nah, ini berkaitan dengan strukturnya ya. Nah, jadi kita harus memahami apakah di teks tersebut udah lengkap strukturnya. Mulai dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kodanya. Selanjutnya, apakah teks sudah sesuai dengan topik? Nah, berarti ini antara kesinambungan isinya ya. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi teks tersebut dengan cara melihat kesesuaian topik. 7. Bagaimana akurasi penggunaan bahasa pada teks? Nah, penggunaan bahasa yang digunakan ya. 8. Apakah teks anekdot yang ditulis mampu memberikan pencerahan untuk pembaca? Nah, di sini ibaratnya ini bagian kodanya ya, akhir atau penyelesaian dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya, adapun langkah-langkah atau tahap dalam membuat teks anekdot. Nah, dalam membuat teks anekdot kita perlu mengetahui langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tahap persiapan penulisan. Nah, sebelum menulis anekdot, yang pertama kalian akan menentukan topiknya dulu, pemilihan dan penetapan topik. Topik apa yang ingin kalian angkat? Misalnya hal yang kontroversial yang ada sekarang ini. Ya, B. Menentukan tujuan dan bentuk karangan. C. Bahan penulisan. Jadi kalian bisa mencari inspirasi atau berdasarkan sumber-sumber yang ada. Selanjutnya, menyusun kerangka karangan. Nah, dalam menulis kita akan menyusun kerangka karangannya terlebih dahulu. Juga kita bisa mengacu pada struktur yang kita ketahui. Struktur anekdot bisa kita mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Nah, baru masuk orientasi, begitu seterusnya. Setelah memilih topik, kita akan melaksanakan penulisan. Nah, dalam arti kita akan mulai menulis isi karangannya. Selanjutnya, kosakata, kalimat efektif, dan paragrafnya. Terakhir,
kita akan tahap perbaikan. Tahap perbaikan di sini maksudnya adalah ketika dalam menulis kita akan merevisi atau menyunting hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam menulis teks anekdot tersebut. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam membuat teks anekdot. Nah, dalam mengevaluasi, terlebih dahulu kita akan menentukan pokok-pokok isi teks anekdot. Nah, di sini silakan diperhatikan. Yang pertama itu ada partisipan, ya, atau penokohannya, peristiwanya, latar, kelucuan, dan amanatnya. Nah, amanatnya yang seperti kita analisis tadi ya. Nah, amanat itu apa? Pesan, Bu. Pesan, Bu. Pesan, Bu. Iya, pesan. Nah, gimana sih cara menganalisisnya? Nah, cara menganalisis itu yang pertama, masalah yang dibahas itu tentang apa, unsur humornya, makna yang tersirat yang disampaikan. Nah, begitu ya. Nah, hari ini Ibu akan membentuk kelompok. Nah, ya kelompoknya jadi 2 aja ya. Ada ketuanya siapa? Kelompok 1, siapa yang mau ketua? Kiki. Kiki. Kelompok 2, Hafid ya. Ya. Nah, nanti kirim nama-namanya ya. Nah, itu LKPD-nya udah Ibu share ya di grup, di Google Classroom. Nah, nanti Siap. iya. Nah, adapun cara kalian nanti mengerjakan LKPD yang kalian diskusikan, nanti Ibu munculkan di sini teks aksi maling tertangkap CCTV ya. Nah, di LKPD sudah ada. Nanti kalian akan mengevaluasi. Nah, mengevaluasi dari contoh anekdot tersebut. Ya, apa yang menyebabkan dia kenapa dia dikategorikan ini lucu ya, penyebab kelucuannya, dan isi tersirat dalam teks anekdot tersebut. Nah, silakan didiskusikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks anekdot. Nah, gimana cara membuat teks anekdot? Sudah pernah menulis nih anak Ibu? Belum, Bu. Belum pernah menulis? Nah, sebelum menulis biasanya kita perlu apa? Apa dulu yang kita perlu ketahui? Topiknya, Bu. Iya, topiknya. Nah, di sini kalian bisa dalam menentukan dalam membuat teks anekdot itu kalian tentukan dulu temanya ya. Nah, menentukan topiknya, mengumpulkan bahannya, menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka serta ada penyuntingan teks tersebut supaya bagus. Nah, banyak ya. Dalam menulis anekdot itu kita bisa ambil topiknya masalah yang kontroversi sekarang ini. Misalnya apa sekarang ini? Yang lagi booming? COVID, Bu. Masalah apa? Covid ya, Bu. COVID boleh. Atau korupsi-korupsi yang terjadi COVID, ini. Ya, jadi corona. Bansos, Bu. iya. P3K, Bu. P3K. Nah, nanti di situ. Iya, P3K ya, boleh. Nah, jadi itu ya di LKPD-nya. Nanti kalian akan mengerjakan tugas-tugas ini. Ya. Selanjutnya dari teks yang CCTV tadi, kalian akan kembangkan anekdot berdasarkan tabel berikut ya. Seperti yang kalian udah tahu bahwa dalam menulis teks anekdot itu ada temanya, kritikan, humor atau kelucuannya, tokohnya, strukturnya, alurnya, pola penyajian, dan teks anekdot. Nah, kalian kalau dalam menulis teks anekdot bisa mengikuti tabel ini supaya bisa membuat teks anekdot tersebut. Ya. Siapa yang ingin membacakannya?
Coba Hafid jadi pelapornya, polisinya Kiki. Coba baca. Baik, Bu. Pak, Iya. saya kemalingan Kemalingan apa? mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Kamu Itu polisi mana? ilegal. Anda saya tangkap. Nah, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan lucunya? Coba Isna apa ya? Kenapa dia lucu, Is? Apa ya, Bu? Saya nggak tertawa, Bu, Isna? jadi nggak lucu itu. Kemana Isna? Saya nggak, Ya, Robia. saya nggak tertawa, jadi nggak lucu, Bu. Oh ya. Jadi hanya keheranan aja. Hanya apa ya? Iya, konyol saja sih, Bu. Iya. Iya. Robia, siapa yang bisa menganalisisnya? Iya Bu, tadi katanya kan pertama di situ tertangkap maling, ya kan? Malingnya ditangkap. Tapi katanya alhamdulillah, ya kan? Di situnya bersyukur. Oh beruntung, ya kan? Di situ tuh ada lucunya. Kenapa kok beruntung? Iya, pada kalimat itu. Nah, jadi dalam mengevaluasi atau menilai anekdot itu kita bisa melihat dari isi teksnya ya dan strukturnya. Paham Anda semua? Insya Allah. Paham Anda? Wow, bosan duluan kok. Iya, udah capek ya. Udah jam siang memang capek ya. Iya, begitu. Sakit tuh. Nah, nanti kalian akan membuat teks anekdot. Silahkan nanti dikumpulkan ya lewat Google Classroom-nya. Nah, untuk hari ini kira-kira sudah tahukah tentang cara mengevaluasi teks anekdot? Dari apa tadi? Ciri kebahasaannya, Bu. Iya, ciri kebahasaannya ya, makna tersiratnya ya. Begitu. Nah, kalau dalam menulis atau menciptakan anekdot, bagaimana caranya? Strukturnya, Bu. Strukturnya. Iya, kita rangkum melalui tema dulu. Belasan pokoknya. Iya, benar ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini ya, sehingga kita dapat mengevaluasi dan membuat teks anekdot. Nah, untuk nanti Ibu akan kirim link evaluasinya ya ke Google Classroom. Nanti kumpulkan saja di forum tugas ya. Nah, jika ada pertanyaan atau nanti mau diskusi, silakan lanjut ke grup ya. Paham Anda semua? Paham, Bu. Paham. Iya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kita. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar teks eksplanasi. Nah, Ibu mau kalian membaca contoh-contoh eksplanasi dari teks dari internet ya. Nah, begitu. Ya, Bu. Ya, coba Kiki siapkan. Ya. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa mulai selesai. Terima kasih, Ibu. Iya, demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.